Pandemi virus corona memaksa dunia untuk menjaga interaksi di saat pergaulan begitu bebasnya, menutup tubuh di saat hijab disebut sebagai pakaian kuno, dan mendidik keluarga di saat pendidikan terhadap anak ditumpukan kepada sekolah saja. Dan ketiganya adalah akhlak Islam yang menjadi panduan dalam hidup bersosial, ibadah muamalah. Dengan demikian, kita yakinkan bahwa pandemi ini adalah sinyal agar kita kembali kepada fitrah hakiki kita, yaitu menjalani hidup sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Hadis riwayat Muslim. Fitrah di sini bukan bermakna tidak memiliki dosa saja, karena sejatinya setiap anak yang belum baligh Allah cabut belum memiliki dosa sampai ia baligh. Fitrah yang dimaksud adalah kehendak suci dari Allah Subhanahu wa taala yang mengawali penciptaan dengan tujuan yang jelas, sehingga manusia tidak boleh bebas melakukan sesuatu sebagaimana kehendak dirinya. Manusia bisa saja mengelak dari ketetapan ini, namun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil dan maha mengetahui. Jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala menugaskan manusia untuk beribadah di muka bumi, Dia telah terlebih dahulu menanyakan kesiapan manusia. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-172, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, 'Bukankah aku ini Tuhanmu?' Mereka menjawab, 'Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan.'" Inilah fitrah sesungguhnya, bahwa manusia telah menyatakan persaksian, perjanjian untuk melakukan penghambaan kepada dan sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bahwa ia siap menggulirkan janji suci ini selama hidupnya di dunia. Atas fitrah ini, manusia dituntut untuk merealisasikan hidup menghamba kepadanya. Konsekuensinya, manusia harus senantiasa menjunjung tinggi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang dibuktikan dengan hidup mentauhidkannya di dalam jalan penghambaan dengan cara menguswah Rasul dan menjadikan orang-orang soleh yang menaati Allah dan Rasul-Nya sebagai teman setia. Barang siapa yang menepati janji ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke tempat terbaik yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan, yaitu surganya. Tapi barang siapa yang mengkhianatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan tempat terjelek di yaumil akhir nanti, yaitu nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Agar kita senantiasa tetap berada di jalan fitrah yang sesuai dengan janji suci ini, sedianya hindari hal-hal yang bisa menyebabkan kita mencederainya. Dan diantaranya adalah karena kebodohan, kejahilan, keawaman kita. Di dalam pepatah Islam ada istilah al-ilmu nurun, al-jahlu dharun. Ilmu adalah cahaya, bodoh adalah bahaya. Jangan sampai kebodohan menyebabkan kita cuek atas perkara besar yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu hidup menghamba. Tanamkanlah rasa haus dan cinta ilmu agar diri kita selalu tertunjuki di dalam bingkai petunjuk kitabnya. Hiduplah bersama dengan orang-orang yang berbakti, karena hakikat hidup adalah pengabdian, serta kebersamaan adalah kekuatan. Semoga kita terhindar dari kesirikan sekecil apapun di dalam hati kita, dan dilapangkan dalam menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas demi hidup yang terpandu sesuai fitrah, agar mendapatkan karunia dan kemenangan yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Wallahu a'lam.